السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وضاعف فيه الحسنات والأجور. أحمد ربي وأشكره إنه غفور شكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أفضل من صام وقام وطاف بالبيت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأعهدكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والmuslimat dan jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari yang mulia dan di bulan yang mulia ini, mari kita semua mengembalikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut dapat semakin meningkatkan semangat beribadah kita kepada Allah, karena itulah sesungguhnya hakikat kesyukuran kita jika nikmat-nikmat tersebut sudah menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua memenuhi panggilan Allah ini adalah bagian daripada manifestasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diceritakan ketika memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan, kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan syadda mizarah. Yang pertama adalah dia kencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailah, beliau juga menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlah, dan juga membangunkan keluarganya. Mudah-mudahan kita dapat meneladani, mengikuti apa yang telah diamalkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat Ramadan yang Allah berikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia mengatakan bahwa berpuasa itu dua macam. Yang pertama adalah orang yang berpuasa kemudian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya selama dia berpuasa, meninggalkan makan minumnya, meninggalkan syahwatnya karena Allah. Maka golongan ini akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makan dan minumlah dengan sedap, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena apa yang engkau telah lakukan di dunia dahulu. Imam Mujahid rahimahullah mengomentari ayat ini, dia mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang berpuasa. Karena di dunia ini kita tinggalkan makan dan minum kita karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mempersilahkan mereka nanti di akhirat untuk makan sesuka, minum sesuka mereka inginkan. Atas perjuangan di dunia mereka meninggalkan makan dan minumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menurut beliau adalah orang yang berpuasa kemudian menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, tidak terbatas hanya di bulan Ramadan saja, akan tetapi sepanjang masa dia tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala
maka inilah golongan yang lebih tinggi dibandingkan daripada golongan yang pertama tadi. Kebahagiaan yang mereka rasakan adalah seperti yang sering kita dengar, lis-shaimi farhatan. Bagi orang berpuasa dua kebahagiaannya, inda fitrihi ketika berbuka, wa inda liqa'i rabbih, dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, min babir rayyan, dari pintu yang Allah khususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Itulah kebahagiaan yang luar biasa nanti ketika puasa yang kita lakukan di dunia ini membuat kita mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian mesti juga kita menyadari bahwa salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini adalah diberikannya kepada kita berbagai macam anugerah yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Salah satunya adalah bahwa di setiap malam di bulan suci Ramadan ini Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Maksudnya ada orang-orang yang Allah tahu bahwa hambaku ini sudah layak mendapatkan itu, maka Allah pun memasukkannya dalam golongan orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Artinya apa? Bahwa ketika Allah membebaskan hamba itu dari api neraka, itu berarti bahwa dia sudah ahli surga, yang menghalanginya dengan surga tinggal kematian saja. Tapi kita tidak tahu siapa saja golongan itu. Tetapi kita berusaha memaksimal berdoa, ibadah dengan semangat yang tinggi, mudah-mudahan kita mendapatkan keistimewaan tersebut. Utaqa'ullahi minan nar, orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Dan itulah salah satu anugerah yang luar biasa yang juga Allah turunkan di bulan mulia, bulan suci Ramadan ini. Mengingat hari ini adalah hari yang ke-19, pada sebentar malam kita sudah masuk malam yang ke-20. Esoknya kita masuk ke malam yang 21. Dan disinilah salah satu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah beriktikaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Ramadan sepanjang hayat beliau hanya 9 kali. Mulai dari tahun kedua Hijriyah yang bertepatan juga dengan perang Badar, kemudian terakhir adalah di tahun ke-10 Hijriyah. Rasulullah wafat di tahun 11 Hijriyah di bulan Rabiul Awal, belum masuk bulan Ramadan. Artinya beliau hanya 9 kali mendapatkan bulan puasa dalam hidup beliau. Dan dalam 9 kali mendapatkan Ramadan, di setiap Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Monro di masjid, tinggal di masjid. Dan itulah salah satu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iktikaf adalah luzumul masjid li ta'atillah. Kita tinggal di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang ulama di Kuwait yang bernama Syekh Utsman Al-Khamis, beliau mengatakan bahwa kalau banyak orang kadang ambil cuti untuk kepentingan dunianya, keluar negeri atau kemana saja urusan dunia, maka kenapa kita tidak pernah terfikirkan ambil cuti untuk bisa beriktikaf? Kita tinggalkan kesenangan dunia, kita datang menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala demi meraih keistimewaan malam Lailatul Qadar, yang jika kita hidupkan malam-malamnya, terlebih lagi ketika kita tinggal di masjid, maka besar kemungkinannya kita akan mendapatkan keistimewaan tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mesti kita niatkan. Jangan sampai kita berRamadan 30 tahun, 30 ni tahu tem ramalan, dan satu pun iktikaf tidak pernah kita lakukan dalam hidup kita. Itu mesti kita evaluasi diri kita. Sebuah kerugian besar. 30 tahun tema puasa, Nabi satu kali tidak pernah kita iktikaf dalam hidup kita. Kita teladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. 9 kali Rasulullah beriktikaf. Pernah satu waktu karena kondisi politik tidak stabil, kondisi perang, sehingga Nabi tidak sempat iktikaf di Ramadan itu. Maka Nabi mengqadanya di bulan Syawal, baru beliau melakukan iktikaf. Saking pentingnya iktikaf itu, bahkan Nabi sampai mengqadanya di luar bulan suci Ramadan. Dan itulah hal yang mungkin juga jarang kita saksikan, bahwa
ketika seseorang sudah rutin melakukan satu amalan, taruhlah misalnya ada orang yang tidak pernah tertinggal 2 rakaat sebelum salat subuh. Kemudian karena suatu keadaan yang memaksa dia sehingga dia tertinggal tidak salat 2 rakaat sebelum salat subuh, maka para ulama mengatakan boleh dia mengqadha salat qabliyah subuh ini setelah salat subuh karena sudah menjadi kebiasaannya. Ya minalailan ya kodek dan kali dihugau nah tapelo kita kada sebelum setelah salat subuh. Tapi bagi mereka yang memang rutin, maka itu dibolehkan bagi mereka untuk mengqadhanya. Khususan bagi orang-orang yang telah konsisten di dalam mengamalkan satu amalan tertentu yang dicontohkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf sempurnanya adalah 10 malam atau 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Namun para ulama membolehkan iktikaf 1 malam. Bahkan ada juga yang mengatakan boleh iktikaf antara maghrib dan isya saja. Di mana ada niat untuk tinggal di masjid melakukan ketaatan, maka itulah iktikaf. Tapi kalau mau sempurna, ya lakukan seperti yang dicontohkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demi meraih keistimewaan yang Allah janjikan kepada kita. Keistimewaan yang andai kata umat-umat terdahulu tahu tentang Lailatul Qadar itu, alangkah cemburunya mereka dengan umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sering kami sampaikan bahwa di masa lampau ketika umur manusia masih panjang sampai 1000 tahun, ada seorang ibu yang menangisi anaknya yang meninggal, dan memang manusiawi ketika seseorang mendapatkan musibah itu menangis bersedih. Tapi satu hal yang perlu dicatat, la naqulu illa ma yurdillah. Tidak boleh mengucapkan ucapan kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan ini harus kita sampaikan kepada keluarga kita. Bukan hanya ustaz saja yang sampaikan di masjid, tapi kita yang hadir di masjid juga sampaikan kepada keluarga kita bahwa ketika ada kematian tidak boleh meratapi. Yang mana yang dikatakan meratapi? Meratapi adalah mencakar-cakar wajah, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada meratap atau an-niyahah. Kita kembali kepada ibu ini. Sehingga seorang saleh yang lewat pada ibu ini mengatakan, "Siagar umuruna nata." Berapa umurnya? Lalu kata ibu ini, "500 sana." 500 tahun umurnya. Lalu orang saleh ini menasihati bahwa berbahagialah ibu. Sudah lama hidup. Maitamu itu sudah 500 tahun umurnya. Lalu ibunya mengatakan, tapi dia belum menikmati hidup ini. Lalu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, "Wahai ibu, akan ada nabi nanti di akhir zaman yang umur umatnya hanya di kisaran 60-70 tahun." Lalu apa kata ibu ini ketika mendengarkan pesan itu? Ibu ini langsung mengatakan, andai kata aku yang mendapatkannya, la aj'alannaha sajdatan wahidah, maka aku akan menjadikan umurku 60-70 tahun itu saya jadikan semua untuk rukuk sujud saja kepada Allah. Saya tidak mencari lagi kehidupan. Saya gunakan saja ibadah 70 tahun itu untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Dan ternyata yang dimaksud ribuan tahun lalu itu adalah kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur kita terbatas, tidak akan mampu lagi menyamai umur umat terdahulu. Tapi lihat, famasena Allah taala. Satu amalan yang kita lakukan, lalu Allah lipat gandakan khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan lamanya. Tidak ada satupun yang mampu memberikan bonus yang sebesar itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan? Nabi berpesan, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban." Siapa yang beribadah, salat di malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan peluang ini diawali dengan kata man. Siapa saja atas dasar iman dan ihtisab. Ihtisab artinya talabul ajri minallah, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa kita semua punya peluang yang sama untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang penting kita beriman kepada Allah dan kita ikhlas beribadah, maka peluang itu terbuka lebar untuk kita semua. Karena Lailatul Qadar bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tapi siapapun. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah informasikan kepada para sahabatnya bahwa saya mau beritahukan kalian kapan Lailatul Qadar itu, akan tetapi kalian tidak tahu Lailatul Qadar itu kapan. Itu jauh lebih baik dibandingkan kalian tahu kapan waktunya. Apa maksud pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Bahwa ketika diberitahu Lailatul Qadar malam tertentu, misalnya taruhlah kita ambil satu contoh malam 27, maka dipastikan di malam 27 itulah kita melaksanakan ibadah, dan di malam-malam yang lainnya pasti orang lalai, tidak lagi menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, sehingga dirahasiakan. Dan dengan dirahasiakannya, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, di mana orang yang konsisten di dalam ibadah dan yang mana orang-orang yang hanya setengah-setengah saja beribadah. Waktu singkat tapi ibadah yang luar biasa. Andai kata itu diukur dengan materi entah berapa. Tapi ambil satu contoh. Ketika kita bersedekah misalnya, taruhlah sebesar 100.000 rupiah. Lalu itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Lalu pahala kita Allah lipat gandakan selama 1000 bulan lamanya. Entah berapa hitungannya, apakah setiap hari atau setiap waktu Allah lipat gandakan. Tapi khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah tijaratun rabihah. Inilah bisnis yang menguntungkan. Ketika kita berbisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah bisnis yang menguntungkan. Mungkin kita tidak bisa langsung memetik hasilnya di dunia ini, kecuali perasaan tenang, damai, tentram ketika kita melakukan satu ibadah. Dan itulah salah satu pelajaran yang kita ambil. Kenapa kita berbahagia ketika kita berbuka puasa? Salah satu kuncinya adalah bahwa ketika kita berbuka puasa, seolah-olah kita merayakan kemenangan hari itu, mengalahkan hawa nafsu, kemenangan kita mengalahkan syaitan, sehingga ada perasaan bahagia ketika kita telah melaksanakan satu ibadah. Dan ketika kita mampu selama 1 bulan, maka itulah Idul Fitri, kita rayakan kemenangan kita mengalahkan syaitan, mengalahkan hawa nafsu kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita semua berupaya untuk semaksimal mungkin untuk meraih keistimewaan-keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, terlebih lagi malam Lailatul Qadar yang insya Allah sekali lagi kita punya peluang yang sama. Sehingga kadang ada orang yang bertanya, kapan Lailatul Qadar itu? Apakah versi yang satu atau versi yang ini? Maka jawabannya adalah, amankan 10 malamnya, pasti diruntuh salah sedina. Pasti kita mendapatkannya. Dan itulah yang dicontohkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena lagi-lagi waktu yang singkat, tetapi pahala yang luar biasa yang Allah janjikan. Alangkah ruginya kita ketika kita tidak mendapatkannya. Sehingga wajarlah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau naik mimbar, beliau sampai berulang kali mengucapkan amin. Lalu setelah itu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, engkau tadi mengucapkan amin sampai 3 kali. Lalu kata Nabi, atani Jibril, tadi malaikat Jibril datang kepada aku, lalu berkata, ya Muhammad, siapapun umatmu yang mendapatkan bulan Ramadan dan dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah orang yang celaka. Qul amin. Maka Nabi pun mengaminkannya. Kenapa Nabi mengaminkan sesuatu yang tidak baiklah kalau kita dengar? Karena begitu besarnya peluang yang Allah janjikan di bulan Ramadan, kok tidak dimanfaatkan? Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa menjadi orang yang saleh, maka bulan apa lagi yang kita tunggu? Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran, bulan apa lagi yang kita mau tunggu untuk bisa menghatamkan Al-Quran? Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa menjadi orang yang dermawan, bulan apa lagi yang kita tunggu? Sehingga itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doakan kurang baik bagi mereka yang tidak memanfaatkan kesempatan emas yang Allah sediakan di bulan mulia, bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memanfaatkan kesempatan Ramadan yang luar biasa ini. Kita menjadi tuan rumah yang baik, kita sambut Ramadan sebagai tamu yang agung dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatannya untuk ibadah. Mudah-mudahan Ramadan meninggalkan kita semua dengan kesan terbaik dan kita pun menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah
وإن الثناء كله لله ثم الصلاة والسلام على أفضل خلق الله نبينا محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu pentingnya perkara Lailatul Qadar sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah khusus yang kita baca atau bahkan dibaca sampai hari kiamat untuk menjelaskan saking pentingnya keistimewaan yang luar biasa ini. Karena itu, mari kita berupaya semaksimal kemampuan kita untuk lagi-lagi berusaha meraih apa-apa saja yang Allah janjikan, khususnya di 10 terakhir Ramadan yang insyaallah lusa kita akan memasukinya. Untuk itu mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman, kesehatan agar kita mampu memaksimalkan kesempatan emas yang Allah janjikan untuk kita semua. Diawali dengan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad warḍallahu 'anil sahabati ajma'in wal a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma kun lahum aunan wa nasira. Allahumma thabbit aqdamahum wa zalzil aqdama a'daihim ya qawiyyu ya aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis